warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Patricia Putri, NPM 2007. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya, yaitu hubungan jenis kelamin dengan kejadian hiperurisemia pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Ciaworbeti pada tahun 2022. Jadi, DM itu merupakan adanya gangguan kronis pada metabolisme yang nantinya ditemui adanya hiperglikemia yang persisten. Di mana untuk diabetes itu bisa ditegakkan dengan pemeriksaan HbA1c dan juga pengukuran gula darah yang lain. Berdasarkan WHO, untuk secara global itu ada 422 juta orang yang mengalami DM. Di Jawa Barat ada 131 ribuan orang yang mengalami DM. Di Kabupaten Ciamis 36 ribu pada perempuan dan 37 ribu pada laki-laki. Sedangkan berdasarkan Riskesdas 2018 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nanti kita akan korelasikan dengan hiperurisemia atau dikenal dengan pembentukan asam urat yang berlebih. Terdapat hubungan positif antara asam urat dengan resistensi insulin, di mana hiperinsulinemia ini akan meningkatkan reabsorpsi sodium pada tubulus ginjal, sehingga kapasitas ginjal untuk mengeluarkan sodium dan juga asam urat serum akan meningkat. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu ada di Cina dan juga ada di RSUD Kendari. Oke, selanjutnya di sini untuk tujuan penelitiannya yang pertama itu mengetahui dari gambaran kejadian DM tipe 2 di Puskesmas Ciaworbeti. Yang kedua, mengetahui gambaran kejadian hiperurisemia pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Ciaworbeti. Yang ketiga, menganalisis hubungan jenis kelamin dengan kejadian hiperurisemia pada pasien DM di Puskesmas Ciaworbeti pada tahun 2022. Untuk metode penelitiannya, di sini untuk subjek penelitian pasien yang menderita hiperurisemia di Puskesmas Ciaworbeti, dan untuk teknik sampelnya non-probability sampling serta purposive sampling. Untuk populasinya itu ada dua, ada target dan juga untuk ada yang terjangkau. Kalau misalnya yang terjangkau itu pasien DM tipe 2 yang berusia 18 tahun yang ada di Puskesmas Ciaworbeti pada tahun 2022. Di sini saya menggunakan rumus Lemeshow dengan jumlah subjek minimalnya 97 dan di lapangan ada 312. Selanjutnya untuk rancangan atau desain penelitian, yaitu jenis penelitian yang dilakukan adalah observational analytic dan untuk desainnya itu adalah cross sectional. Untuk selanjutnya penelitian variabelnya ada variabel bebas jenis kelamin dan juga DM tipe 2. Lalu untuk variabel terikatnya adalah hiperurisemia. Selanjutnya di sini ada bahan penelitian yang saya dapatkan itu dari rekam medis yang ada di Puskesmas Ciaworbeti. Selanjutnya ada prosedur penelitian dari mulai saya membuat surat izin, lalu mengambil data rekam medik, pengolahan data, hasil pembahasan yang disajikan di dalam penelitian, dan analisisnya itu ada dua, univariat dan juga bivariat. Selanjutnya ini untuk aspek etika dalam penelitian ini. Lalu untuk hasil penelitian dan juga pembahasannya di sini pasien DM-nya itu ada 1254 orang dan hiperuricemianya ada 751 orang yang nantinya akan diambil secara purposive sampling sebanyak 312 orang yang sudah memenuhi kriteria inklusinya. Komponen yang akan diamati ada dua, yaitu jenis kelamin dan juga ada hiperurisemia pada DM. Selanjutnya di sini ada karakteristik sampelnya, distribusi frekuensi jenis kelamin pada pasien, yaitu terdapat pada perempuan yang lebih besar ada 66%. Sedangkan untuk tabel 4.3 ini yang memperlihatkan bahwa pada pasien itu lebih banyak atau mayoritasnya mengalami hiperurisemia. Nah, selanjutnya di sini untuk hubungan jenis kelamin dengan kejadian hiperurisemia pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Ciaworbeti itu menunjukkan bahwa kebanyakannya itu adalah yang mengalami hiperurisemia sebanyak 79,5% dan dari mayoritas tersebut kebanyakan adalah perempuan. Oke, selanjutnya tadi hiperurisemia itu adalah peningkatan asam urat melebihi batas normalnya. Lalu hasil penelitian itu menunjukkan mengalami hiperurisemia itu lebih banyak, dan hal ini sejalan dengan Nima Delinda Pertiwi pada tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari jenis kelaminnya, penelitian ini mayoritasnya adalah perempuan, dan hal ini sejalan dengan penelitian seperti Linda Ramadanti pada 2021. Selanjutnya ada juga nih penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian kita, yaitu penelitian yang dilakukan di Cina oleh Xiaoli. Dia ini tidak sejalan dengan penelitian kali ini. Selanjutnya berdasarkan hasil uji PCR eksak didapatkan P-value-nya itu dia P-nya lebih besar dari alfanya atau 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian hiperurisemia pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Ciaworbeti pada tahun 2022. Mengapa sih bisa demikian? Nah, karena bisa saja ada faktor-faktor lain yang saya tidak teliti seperti obesitas, diet tinggi purin, keturunan, atau pola makannya. Selanjutnya di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan variabel. Jadi di sini itu tidak dilakukan penelitian pada faktor-faktor yang lain. Lalu yang kedua, keterbatasan jumlah dan pemilihan subjek penelitiannya itu jadi tidak dilakukan randomisasi.
Nah, selanjutnya untuk simpulannya ada dua. Secara umum, yaitu tadi tidak terdapat hubungan yang bermakan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperursemia pada pasien DM tipe 2. Kalau yang khususnya, gambaran dari DM tipe 2 di Puskesmas Ciharbeti terdapat 1.251 pasien, dan juga pada gambaran hiperuremianya itu didominasi oleh perempuan, dan untuk mayoritas gambaran hiperursemia paling banyak itu mengalami hiperursemia gitu. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.